Halo, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Francisco Gloria. Nah, saya biasa dipanggil Franz. Saya berasal dari SMA Seminari Mertoyudan, lulus pada tahun 2020. Lalu setelah itu, saya melanjutkan formasi di Seminari Tahun Orientasi Rohani Sanjaya selama 11 bulan 10 hari. Saya berasal dari Paroki Kristus Raja Solo Baru. Demikian perkenalan singkat dari saya. Nah, kalau saya ditanya, apa yang kamu lakukan jika kamu menjadi pemandu pendampingan iman remaja? Jujur, saya selama ini belum pernah mendampingi teman-teman remaja. Saya memiliki pengalaman mendampingi teman-teman anak-anak ketika saya menjadi seminaris di tahun ketiga dan tahun keempat di Seminari Mertoyudan. Tetapi berdasarkan pengalaman saya sendiri dan dinamika saya bersama teman-teman, baik di SMP, di SMA maupun di Seminaritor, kemudian saya mempunyai beberapa gagasan menarik supaya pendampingan iman remaja itu semakin menarik dan semakin diminati oleh teman-teman kaum remaja sendiri. Yang pertama, supaya semakin lebih akrab, supaya suasana semakin lebih cair, ada baiknya bila pendamping itu menyapa satu persatu, berpribadi, sehingga si teman-teman remaja sendiri itu tidak merasa sungkan atau merasa ragu-ragu atau bahkan merasa takut dan malu untuk berinteraksi dengan pendamping. Pendamping itu baiknya menjadi seorang teman dan sahabat bagi teman-teman kaum remaja sendiri, sehingga mereka tidak perlu takut-takut untuk bisa berinteraksi bersama. Seperti itu. Lalu yang kedua, tidak lupa pula pertemuan itu dibuka dengan doa pembuka. Mohon rahmat supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Baik bila pemandu itu menunjuk salah satu untuk memimpin doa. Seperti itu. Yang ketiga, bagian inti dari pertemuan ini. Namanya juga pendampingan iman. Jadi, bagian intinya adalah pendalaman iman. Dengan apa? Mempelajari dari buku katekismus. Tentu bukan katekismus seperti ini. Ini buku katekismus yang dirancang memang untuk kaum dewasa, untuk orang-orang dewasa. Untuk anak-anak, untuk kaum muda, ada sendiri. Namanya buku UCAT. Tapi saya tidak punya. Tapi saya pernah meminjam buku itu. Dan saya lihat bahwa buku itu sangat relevan sekali untuk kaum muda. Dibuat dengan bahasa yang seringkas mungkin, yang dapat dipahami kaum muda dengan baik. Tetapi tentu tidak akan menyeleweng dari buku ini. Ini adalah buku induk dan UCAT itu versi remaja. Yang keempat, setelah mendalami iman melalui katekese, nah, kini saatnya untuk sharing. Karena saya menyadari bahwa kaum muda itu sangat suka untuk sharing. Pengalaman saya ketika di Seminari Mertoyudan, ketika saya di Seminari Sanjaya, itu saya dan teman-teman saya itu sangat suka kalau misalnya sharing bersama. Nah, sharing ini sangat baik juga berkaitan dengan tema. Semisal, untuk pertemuan kali ini kita mendalami mengenai sakramen Ekaristi. Nah, kemudian di dalam sharing itu kita ajak teman-teman kaum muda itu menceritakan pengalamannya bagaimana ketika perasaan ketika menerima komuni pertama kali, atau bagaimana selama ini menghayati Ekaristi. Seperti itu. Sehingga teman-teman kaum muda sendiri juga semakin menyadari akan apa yang ia alami sebelumnya. Lalu yang kelima, nah, supaya suasana semakin cair, tidak terkesan tegang dan kaku, juga ditambahkan dengan game plus ice breaking. Jadi game bisa berkaitan dengan tema, bisa juga tidak, dan juga ice breaking dengan joget atau dengan nyanyi. Supaya apa? Supaya terkesan lebih cair, sehingga
teman-teman kaum muda sendiri itu tidak merasa bosan. Nah, lalu yang keenam, itu pemaknaan. Atau di dalam bahasa saya ketika di seminari yaitu refleksi dan pengendapan. Jadi di dalam dinamika dari awal hingga akhir ini, apa yang bisa didapatkan oleh teman-teman kaum muda? Apa yang bisa dipetik dari kegiatan yang sedang berlangsung itu? Sehingga semuanya tidak mengendap begitu saja, datang, ikut, pergi, mengendap, hilang begitu saja. Jadi perlu adanya pengendapan, perlu adanya refleksi, sehingga semua yang didapat, katekese-katekese atau apapun yang didapat itu semuanya dapat terendap sehingga tidak menjadi sia-sia. Yang ketujuh, yang terakhir, setelah pertemuan dibuka dengan doa pembuka, pertemuan juga diakhiri dengan doa penutup. Doa penutup itu dimaksudkan dengan ucapan syukur, mengucapkan syukur atas apa yang diperoleh dan memohon rahmat supaya kedepannya itu apa yang diperoleh saat ini itu dapat dihidupi di dalam rutinitas sehari-hari. Nah, jadi begitu gagasan dari saya sendiri, meskipun saya memang belum pernah mengalami, tetapi berdasarkan pengalaman saya sendiri dari kepribadian diri saya sendiri dan juga bersama dengan teman-teman, kegiatan-kegiatan seperti itu bagi saya itu sangat menarik bagi kaum muda. Jadi demikian gagasan dari saya dan video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi semua yang menyaksikannya. Terima kasih. Berkah dalam, Tuhan memberkati.